Hai guys, kembali lagi di channel Dolanku Rezekiku. Masih dalam satu trip perjalanan yang sama, di mana sebelumnya kami telah mengunjungi Singapura. Dalam video kali ini kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke Malaysia. Perjalanan dimulai dari sebuah toko coklat, Belize Chocolate Kingdom, sebuah destinasi belanja oleh-oleh populer di Kuala Lumpur yang menawarkan pengalaman unik untuk mencicipi dan membeli berbagai macam olahan coklat. Tempat ini juga menyediakan tur ke pabrik untuk melihat proses pembuatan secara langsung, sehingga menjadikan pengalaman edukatif yang sangat menarik. Dari toko coklat, kami bergeser ke sebuah lapak durian. Durian Musangking adalah kultivar durian unggulan dari Malaysia, terkenal dengan kombinasi rasa manis dan pahitnya yang unik. Tekstur dagingnya tebal, lembut dengan berwarna kuning keemasan. Varietas ini populer di Malaysia dan juga Singapura. Bahkan sering disebut sebagai durian Hermes karena kualitasnya yang premium dan harganya yang sangat mahal. Makan dulu ya mama. Setelah puas menikmati durian, kita makan siang dulu ya, sebelum menuju ke destinasi selanjutnya. Malaysia berkibar selalu di depan rumah. Seberapapun jauh perjalanan kita, jangan lupa sholatnya. Nanti kita masih di Masjid Syekh bin Hamzah. Sementara kita makan siang dulu di pastikan Ramli baru beli. Menu siang makan kita apa ini? Nasi lemak. Sate. Bagaimana dengan siang hari ini? Ya, begitulah. Kata-kata siang hari ini. Banget. Lapar. Kalau ingin ketemu Benibin, mainlah ke Malaysia. Tapi ternyata ini tak ada pula dia. Kalau urusan makan siang ini luar biasa. Kakak cocok gak? Cocok. Mas cocok nggak? Cocok banget, Bang. Cocok ya? Cocok ya. Kayak rasa semua ada. Ini adik ini yang kurang cocok ya? Karena apa, Dik? Udah. Apa kamu pesan sana burger? Yuk. Ya, sini. Dorong. Geser kanan kiri. Saatnya kita mengeksplor Malaysia, guys. Tujuan kita berikutnya yaitu ke Batu Cave Selangor, yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kami sekarang, sekitar 5,5 km atau 15 menit perjalanan. Dalam perjalanan ke sana, kami melewati gedung pencakar langit tertinggi kedua di dunia. Memiliki 118 lantai dengan ketinggian mencapai 670 meter. Bangunan ini telah menjadi landmarknya Malaysia, terletak di Bukit Petaling, dekat dengan Taman Merdeka Kuala Lumpur. Desainnya dibuat terinspirasi menyerupai gestur tangan dari Tengku Abdul Rahman
yang menunjuk ke atas sambil meneriakkan kata "Merdeka". Akhirnya kami pun sampai di Batu Cave Selangor. Tempat ini merupakan sebuah perbukitan kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil Hindu di dalamnya. Terletak di distrik Gombak, Selangor. Berdiri hampir 100 meter di atas tanah, komplek Batu Cave terdiri dari 3 gua utama dan beberapa gua yang lebih kecil. Gua terbesarnya bernama Gua Kuil, langit-langitnya berhiaskan ukiran elemen khas Hindu. Untuk mencapainya, pengunjung harus mendaki 272 anak tangga yang dicat berwarna-warni dan memiliki kemiringan yang sangat suram. Terdapat pula sebuah patung Dewa Murugan setinggi 42 meter. Patung tersebut adalah patung Dewa Murugan tertinggi di dunia. Lokasi ini telah menjadi situs wisata religi dan festival tahunan Thaipusam bagi umat Hindu di seluruh dunia. Kita jalan-jalan di pasar seni. Pasar ini didirikan pada tahun 1988 oleh kolonial Inggris. Zaman dulu difungsikan sebagai pasar tradisional. Sementara bangunan bergaya Art Deco yang ada pada saat ini merupakan bangunan yang selesai dibangun pada tahun 1937. Tempat ini telah ditetapkan sebagai situs warisan oleh Badan Warisan Malaysia dan sekarang menjadi markah tanah di Malaysia. Pasar Sentral Kuala Lumpur dibagi ke dalam beberapa tipe kios. Terdapat beberapa lorong yang mewakili entitas etnis lokal yang ada di Malaysia, seperti lorong Melayu, lorong Cina, dan lorong India yang terletak di sayap barat bangunan tersebut. Sedangkan lantai kedua menjadi tempat kios makanan yang menawarkan beragam makanan tradisional dan oleh-oleh. Mas, sampai? Capek banget. Oke, Habis ini kita makan ya. Malam ini kita coba jalan-jalan di Kuala Lumpur, telusuri jalan, menikmati pemandangan kota Kerangan, kota Kuala Lumpur. Rencana kita mau jalan-jalan ke Bukit Bintang, guys. Kita mau nyari stasiunnya MRT. Habis itu kita naik MRT menuju ke Bukit Bintang. Ada apa di sana? Ayo ikuti perjalanan kami. Oke? Oke. Kita jalan kaki, nyebrang di sini masih jalan seperti ini, guys. Ya, wih, asik. Iya. Tadi kita makan di sana dulu, restoran di Cokit. Cokot. Enggak tahu. Cokit. Menunya lengkap ala Indonesia banget, guys. Komplit. Hah? Itu spesialnya
spesial ikan bakar menangis. Keren habis. Enak. Itu guys, depan itu kelihatan stasiun MRT-nya. Nah, daerahnya orangnya Cukit. Hah? Cukit. Cukit. Ya, awas deh. Itu abang juga selewer atau naik motor di pasar jalan ya. Di trotoar. Jadi cukit. Ya, Steven Gerrard. Hai. Dari Cokit menuju ke Bukit Bintang, kami menaiki MRT melalui stasiun MR10. Estimasi perjalanan memakan waktu sekitar 25 menit melewati 3 pemberhentian, yakni Medan Tuanku, Bukit Nanas, Raja Culan, lalu sampai ke Bukit Bintang. Saat ini kita di Cukit mau ke Bukit Bintang. Jadi kita nanti melewati di terminal Medan Tuanku, kemudian MR8, Bukit Nanas, MRT 7 Raja Culan, baru MR6 Bukit Bintang. Sambil menunggu panas-panasan boleh berkipas ya, oke? Tetap semangat, tetap sehat. Mas, kata-kata sore ini? Jalan-jalan. Meskipun capek nggak pernah mau berhenti, tetap jalan-jalan. Ini sebentar lagi keretanya mau sampai. Pakai masinis apa jalan? Enggak, kalau MRT ini sudah tepat. Sampai. Oh, pakai masinis ya? Tapi nggak bisa pas. Dari yang keluar dulu, yang keluar dulu. Baru kita masuk. Mas, kondektor MRT. Ya, suasana MRT di Kuala Lumpur. Bukit Bintang adalah distrik perbelanjaan dan hiburan terkenal di Kuala Lumpur. Daerah ini meliputi Jalan Bukit Bintang dan daerah di sekitarnya. Tempat ini telah lama menjadi pusat retail paling ramai dan berkembang. Merupakan rumah bagi banyak pusat perbelanjaan terkenal, hotel berbintang, kafe estetik, bar megah, pasar malam hingga warung makan dan restoran. Lautan manusia Singapura makan kalah ya, luar biasa. Kuala Lumpur kunjungan wisatanya luar biasa. Area ini menjadi tempat pertunjukan bagi musisi jalanan, dari musisi lokal hingga internasional termasuk dari Indonesia. Seniman jalanan adalah daya tarik tersendiri di Bukit Bintang. Suasananya mirip dengan Malioboro, Yogyakarta. Penampilan mereka menarik perhatian pejalan kaki dan wisatawan, menambah semarak suasana kawasan tersebut, terutama pada malam hari.
Seluruh area diterangi oleh lampu neon, papan reklame LED raksasa, dan lampu jalan, menciptakan suasana kota metropolitan yang hidup. Setelah beristirahat semalam, pagi harinya kami melanjutkan trip berikutnya dengan mengunjungi Menara Kembar Petronas. Petronas, oke, ini ya kita bisa lihat ini ada dua bangunan. Isinya kantor. Kantor aja Betul. kan. Ini Kayak apartemen. ini keduanya pemiliknya adalah Petronas, tetapi Petronas gunakan satu gedung ini sepenuhnya untuk Petronas. Manakala satu lagi gedung ini disewakan kepada atau yang lainnya seperti Shell, Microsoft. Kantor dan sebagainya juga ada di sini. Berhubung Menara Petronas masih tutup, ya kita lihat di depan aja ya guys. Kita foto-foto tamat dari depannya. Kantor Petronasnya masih tutup. Masih tutup. Kita mau survei sebenarnya. Survei minyak boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Dua ini. Ini aja juga belum Nyala. nyala. Menara Kembar ini pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004. Mempunyai ketinggian 452 meter dan terdiri dari 88 lantai. Menara ini sebagian besar dibangun dari beton bertulang dengan eksterior bangunan dari baja dan kaca yang dirancang menyerupai motif kesenian Islam. Pengaruh seni Islam lainnya dalam bangunan ini adalah penampang lintang kedua menaranya yang berbentuk rub al-hizb. Banyak banget. Wajah-wajah semangat. Ayo kak, hari. Ayo. Terik matahari terasa menyengat saat kami perlahan melangkah meninggalkan pelataran menara yang sejak tadi menjadi saksi tawa dan cerita. Ada rasa puas, ada juga sedikit haru, seperti baru saja menatap babak kecil yang indah dari perjalanan hidup kami. Dari menara yang tinggi, kami belajar arti kekuatan. Dari pelataran yang kami tinggalkan, kami belajar arti kebersamaan. Dan dari perjalanan ini kami sadar, yang membuat setiap langkah berharga bukan tempat yang kami tuju, tapi getaran hati yang selalu menyatu. Menara boleh tinggi, matahari boleh terik, tapi yang paling bersinar adalah tawa dan cinta yang tumbuh di antara kami. Perjalanan kami akhirnya tiba di ujung cerita. Dari hiruk pikuk kota modern Singapura hingga megahnya Menara Kembar Malaysia, setiap langkah membawa tawa, setiap pandangan menyimpan kisahnya. Langit di dua negeri ini mungkin berbeda warna, tapi sinarnya menyentuh hati kami dengan cara yang sama, menegaskan bahwa dimanapun kita berada, keluarga adalah yang utama. Lanjut sambil istirahat adem sebentar, kenapa masih sampai jam 4 berarti masih ada waktu sekitar 4 jam. Jangan dulu ya guys.
Kakak mau nggak mau ketinggalan? Bis mengantarkan kami ke Terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur. Saatnya pulang ke tanah air dan setibanya di sana kami langsung mencari makan siang terlebih dahulu sebelum menuju ke imigrasi. Karena pondasi fisik harus tetap terjaga, guys. Jangan sampai lapar di perjalanan. Hehe. Yang pasti-pasti aja dah. Ya. Gak mau. Ya, jam 2 atau jam 3 lah. Ya, habis makan ya. Ya udah. Yang lain. AK405 to Padang. The message is at 4:50 p.m. Ya. Setelahnya, kami menuju ke imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan serta barang bawaan. Oh iya, Bandara Internasional Kuala Lumpur ini merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Malaysia loh. Terletak di wilayah Sepang, Selangor. Walaupun antrean imigrasinya cukup panjang, tetapi prosesnya cepat dan lancar. Kemudian kami diarahkan memasuki ruang tunggu penerbangan. Wajah-wajah sampai jalan. Halo. Masih semangat, guys. Saat langkah menginjakkan lorong menuju pesawat, deru mesin menyapa seperti salam perpisahan. Pramugari tersenyum ramah. Di balik senyum itu terselip doa semoga selamat sampai tujuan. Kami duduk bersebelahan di kursi pesawat, saling menatap dan tersenyum. Hati berbicara dalam bahasa yang begitu indah. Good afternoon, dear guests. Singapore Airlines Flight AJ348 to Yogyakarta. Commando this flight attention by first officer Shani and IGL cabin crew. This flight takes 2 hours. Pesawat bersiap membawa kami pulang. Kami memandang keluar jendela melihat awan bergerak perlahan. Sepertinya waktu enggan berhenti. Ada kekaguman yang belum sempat terucapkan. Ada kenangan yang masih menempel di ujung senyum. Namun kami tahu, setiap pengalaman yang indah memang diciptakan untuk diingat, bukan untuk dimiliki. Mungkin besok segalanya kembali seperti semula. Rutinitas, pekerjaan, dan waktu yang berlari seperti biasanya. Perjalanan ini bukan sekedar liburan, tapi petualangan kecil menuju rasa syukur bahwa di balik dunia yang begitu luas, kami punya satu tempat untuk kembali. Rumah, pelukan keluarga, dan cinta yang tak ada habisnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam dolanku rezekiku.